Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu saudara sekalian jemaah salat Isya yang berbahagia, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat anugerahnya sehingga pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita masih diizini, masih diridhoi, masih diberi kesempatan olehnya untuk menjalankan sholat Isya dengan berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan dengan ngaji bersama tentang ayat-ayat Al-Quran. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan dan curahkan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya setia hingga yaumul kiamah. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan bahas tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, di mana kisahnya itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian termaktub di dalam ayat suci Al-Qur'an, yang mana pada malam hari ini kita akan bahas, yaitu di dalam surat Al-Qasas. Al-Qasas itu surat yang isinya tentang kisah-kisah masa lalu. Pernah saya sampaikan bahwa isi kandungan Al-Qur'an itu oleh Bapak pembaharu atau mujaddid internasional ya, Bapak Abdul Wahab itu, bahwa kemudian dikutip oleh Bapak Quraisyab, Al-Fatihah itu sebagai umul Quran, Al-Fatihah itu sebagai induknya Al-Quran, sehingga di situ meringkas semua isi kandungan Al-Quran. Ada 5 daripada isi Al-Quran itu, dan salah satunya adalah berisi tentang kisah-kisah masa lalu, berisi tentang sejarah-sejarah umat-umat terdahulu, dimana kalau kita lihat Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang yang ummi, orang yang bisa baca, yang bisa nulis, akan tetapi Allah beri anugerah yaitu berupa kalamnya Al-Quran ini, sehingga beliau bisa menjelaskan detail tentang bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam. Ada buku yang kemarin saya baca ini dari Pak Hayon, itu Kemukjizatan Al-Quran dan Hadis ya, dalam bidang sejarah ini, yaitu mengisahkan tentang Nabi Musa, di mana dalam tulisan tersebut membandingkan antara kisah Nabi Musa yang ada dalam Taurat ya, jadi kisah Nabi Musa yang ada dalam kitab Taurat dan kisah Nabi Musa yang ada dalam Al-Quran. Dan Al-Quran ternyata lebih lengkap ya daripada apa yang ada dalam kitab Taurat, di mana kitab Taurat ditulis oleh murid-muridnya Nabi Musa, sehingga kemurnian ya, keautentikan daripada cerita kisah Nabi Musa ini ya masih dipertanyakan ya kevalitannya. Sementara Al-Quranul Karim, salah satu mukjizat daripada kemukjizatan Al-Quran maksudnya, itu adalah isi Al-Quran tidak ada perubahan, bahkan Allah menjaganya sampai hari kiamat. Artinya apa? Allah berfirman, yaitu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Dzikr itu di situ Al-Quran. Jadi inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kamilah yang menurunkan dzikr ya, wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kami pula yang menjaganya. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dijaga olehnya dari kesalahan atau istilahnya penyelewengan isi Al-Quran sampai hari kiamat. Itulah yang namanya Al-Quranul Karim ya, sehingga isi kandungannya pun tidak ada yang bisa merubah. Melalui apa Allah menjaga Al-Quran? Yang pernah saya sampaikan pula, karena Al-Quran itu mudah dihafal ya, sehingga banyak kaum muslimin ini yang menghafal Al-Quran ya, di pondok pesantren ya, atau bahkan di tempat-tempat tertentu di musola sering ya mengadakan kegiatan yaitu hifdzul Quran, menghafal Al-Quran. Dan memang bagi orang yang diberi anugerah untuk mudah menghafal
ya kitab suci yang jumlahnya 6.000 ayat lebih ini ternyata bisa dihafal. Nah ini ya, jadi oleh karena itu pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini insya Allah akan kita bacakan surat Qasas ya, berisi tentang kisah-kisah masa lalu, yaitu kisah Nabi Musa alaihissalam. Ayat atau surat ini diawali dengan ayat yang terdiri dari kumpulan huruf-huruf, yaitu yang disebut dengan al-huruful muqatta'ah, yaitu sama dengan Al-Baqarah misalnya diawali dengan huruf alif lam mim. Begitu juga di dalam surat Yasin juga diawali dengan Yasin. Nah, Al-Qasas ini diawali dengan huruf juga yang disebut dengan huruful muqatta'ah, huruf-huruf potongan ini ya, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim ta sin mim. Ini kalau kita lihat dalam tafsirnya adalah siyaqul kalam 'ala al-hurufil muqatta'ah fi awwali suwaril Al-Baqarah. Jadi teks atau istilah pernyataan kalam ya di dalam ayat ini yang terdiri dari huruf muqatta'ah itu sudah dijelaskan di awal surat Al-Baqarah, yaitu di dalam awal surat Al-Baqarah, yang intinya yang namanya ayat berupa huruf-huruf seperti ini itu adalah termasuk ayat mutasyabihat, di mana ayat mutasyabihat sepakat para ulama ahli tafsir bahwa itu yang ngerti hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala maksud yang sebenarnya. Jadi arti sebenarnya apa itu kita jawab dengan kalimat wallahu a'lam, Allah yang maha tahu ya. Jadi kalau kita membaca ini sudah mau jelang masuk Ramadan, nanti tadarus Al-Quran dan kemudian ketemu dengan ayat-ayat yang diawali atau surat yang diawali dengan ayat huruf ini ya, itu hanya Allah yang maha tahu. Baik, Bapak hormati, kemudian ayat yang kedua dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim tilka ayatul kitabil mubin. Ya, tilka ini atau itu ayatul kitab ini adalah ayat-ayat kitab al-mubin yang nyata, yang jelas. Ya, tafsirnya adalah hadi ayatul Quran alladzi anzaltuhu ilaik ayyuhar rasul mubinan likulli ma yahtaju ilaihi al-ibad fi dunyahum wa akhirahum. Jadi ini ayat-ayat Al-Quran adalah anzaltu, aku turunkan ayat Al-Quran tadi ilaika kepadamu ya Muhammad. Jadi artinya ayat Al-Quran yang berisi tentang kisah Nabi Musa ini adalah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ayyuhar rasul wahai rasul. Fungsinya apa? Mubinan likulli ma yahtaju ilaihil ibad, sebagai penjelas likulli ma yahtaju, setiap apa yang menjadi kebutuhan daripada hamba-hamba Allah di dunia, yaitu di dunia mereka maupun di akhirat mereka ya. Makanya Al-Quran itu fungsinya memang untuk menjadi apa istilahnya penjelas persoalan hidup yang dibutuhkan oleh manusia dalam rangka untuk mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik, ayat yang ketiga, natlu alaika min nabai Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Kami, kata Allah ya, akan membacakan kepada engkau ya Muhammad min nabai Musa, yaitu dari kisahnya Nabi Musa, wa Fir'aun dan Raja Fir'aun, bil haqqi dengan benar, liqaumi yu'minun, yaitu teruntuk kaum yang beriman. Jadi Allah memberikan apa masukan atau firman-Nya kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu akan membacakan kisah Nabi Musa dan Raja Fir'aun ya, yang mengaku dirinya Tuhan itu dengan benar, liqaumi yu'minun, bagi orang yang beriman. Nah, kalau kita lihat dalam catatan sejarah itu, Nabi Musa hidup sekitar 1440 ya, sebelum Masehi. Jadi artinya hampir 1400 sebelum Masehi ya. Jadi kalau Nabi Isa berarti awal Masehi, tanggal Israel tahun 1, ini berarti 1400 tahun sebelum Masehi ya, kisah Nabi Musa alaihissalam. Dan ini diceritakan fasih oleh Rasulullah, padahal jaraknya dengan Rasul berarti berapa? Taruhlah kalau Rasul itu abad ke-6 ya, abad ke-5 lah ya, ini kan sebelum Masehi, berarti 2000 tahun ya, selisihnya dengan Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun kisah 2000 tahun yang silam begitu ya, sebelum Rasulullah, tapi Rasul bisa menjelaskan dengan detail tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, yaitu di mana Allah berfirman,
yaitu nakusu alaika, ya, natlu alaika min nabai Musa wa Fir'aun. Kami akan membacakan kepada engkau ya Muhammad, yaitu kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Baik, tafsirnya adalah nakusu alaika min khabari Musa wa Fir'aun bisidqi liqaumi yu'minun. Kami, ini Allah maksudnya, kami alaika akan mengisahkan kepada engkau ya Muhammad min khabari Musa, dari kabar, cerita, berita tentang Nabi Musa wa Fir'aun dan Fir'aun bisidqi dengan benar liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman. Beriman dengan apa? Bihadzal Quran, yaitu yang beriman dengan Al-Quran. Jadi istilahnya cerita ini adalah termaktub di dalam Al-Quran, berarti akan diceritakan, disisahkan isi Quran ini, yaitu bagi orang yang percaya, orang yang beriman kepada Al-Quran. Yusaddiquna bi annahu min indillah. Ya, dan orang yang percaya bahwa sungguhnya Al-Quran itu adalah min indillah. Jadi orang yang percaya bahwa Quran itu adalah datanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karya Nabi Muhammad, ya, bukan rekayasa daripada Nabi Muhammad, ya. Wa ya'maluna bihi. Jadi orang yang juga mau mengamalkan daripada petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Qur'an. Baik, ayat berikutnya adalah inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastaghyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Jadi inna fir'auna, sesungguhnya Fir'aun, jadi Fir'aun ini dikatakan dalam ayat ini adalah ala fil ardi, yaitu orang yang takabur, orang yang sombong, orang yang merasa dirinya tinggi, ya, ala fil ardi, di muka bumi ini. Wa ja'ala alaha syi'an, dan Fir'aun ini menjadikan ahlinya, rakyatnya gitu ya, itu adalah syi'an, nggak bisa bersatu, berpecah belah. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, yaitu sebagian yang lain menindas kepada sebagian yang lainnya. Ya, yastad'ifu itu artinya menindas, memperlemah kepada yang lainnya, artinya menindas, ya, sebagian satu dengan sebagian yang lain. Nah, salah satunya adalah keputusan Fir'aun, ya, yaitu yudabbihu abnahum wa yastaghyi nisa'ahum, membunuh, ya, menyembelih abnahum, anak laki-laki mereka, wa yastaghyi nisa'ahum, dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Innahu kana minal mufsidin, sesungguhnya Fir'aun ini adalah minal mufsidin, termasuk orang yang merusak bumi ini. Ya, Fir'aun ini termasuk orang yang merusak bumi. Karena apa? Mengaku dirinya Tuhan, ya, mengaku dirinya mulia, pintar, gitu ya. Ya, sedangkan yang lainnya lemah di bawah kekuasaannya. Itulah namanya kesombongan daripada Fir'aun. Dan ini menjadi media atau istilahnya objek dakwahnya Nabi Musa. Ya, nanti kisahnya begitu indah dan detailnya itu Allah menuliskan dalam surat Al-Qasas ini, ya, cerita tentang kelahiran Nabi Musa, yang mana saat itu setting sejarahnya ada sebuah keputusan yang diputuskan oleh sang raja Fir'aun ini, yaitu setiap anak laki-laki dari golongan Bani Israel, ya, yang lahir maka dibunuh, kemudian sedangkan yang wanita dibiarkan hidup. Nah, ini keputusan yang sangat merugikan, khususnya adalah bagi Bani Israel. Kenapa kok sampai ada keputusan seperti itu? Ya, karena sebelumnya Fir'aun itu bermimpi, gitu ya. Tafsir mimpinya kemudian dimaknai oleh ahli takwilnya, pendukungnya Fir'aun ini, di mana intinya adalah akan lahir anak laki-laki yang nantinya akan mengalahkan kekuasaan daripada Fir'aun, ya, dan menghancurkan kerajaannya dari golongan Bani Israel. Dari situ maka kemudian dibuatlah yang namanya undang-undang, siapapun, ya, seorang ibu atau wanita yang melahirkan anak laki-laki dari golongan Bani Israel maka harus dibunuh. Maka di sini dikatakan yudabbihu abna'ahum wa yastaghyi nisa'ahum. Jadi anak laki-laki itu disembelih, ya, kemudian dibiarkan hidup itu nisa'ahum, yaitu anak perempuan mereka. Baik, coba saya bacakan tafsirnya. Inna fir'auna takabbara wa tagha. Nah, jadi tafsirnya itu dikatakan inna fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu takabbara wa tagha. Takabbara itu takabur, sombong, ya. Wa tagha, dan melampaui batas, fil ardi, yaitu di muka bumi ini. Kenapa dikatakan melampaui batas? Ya, karena menganggap dirinya Tuhan, ya.
Jadi semua rakyatnya, tentaranya, masyarakatnya gitu ya, kemudian disuruh untuk mengagungkan dia, menyembah dia istilahnya, mengagungkan dia. Itulah namanya dikatakan poho ya, melampaui batas, menganggap dirinya sebagai Tuhan. Wa ja'ala alaha tawaifa mutafarriqah. Wa ja'ala ahlaha tawaifa mutafarriqah. Dan Firaun ini menjadikan ahlinya, rakyatnya begitu, yaitu beberapa kaum, beberapa kabilah yang mutafarriqah. Mutafarriqah itu artinya berpecah-pecah, ya, berbeda-beda, ya, saling bermusuhan satu dengan yang lain. Itu mutafarriqah. Maksudnya apa? Yastad'ifu ta'ifatan minhum, ya, yastad'ifu ta'ifatan minhum artinya adalah mereka ini menindas, ya, golongan satu kepada golongan yang lainnya, ya, utamanya adalah wahum Banu Israel, yaitu mereka itulah Bani Israel. Jadi Bani Israel zamannya Fir'aun, ya, itu adalah ditindas menjadi kasta atau istilahnya menjadi suku yang rendah, ya, maka menjadi budak istilahnya, ya, tertindas ini. Nah, salah ini yudzabihu abna'ahum, yaitu menyembelih anak laki-laki mereka, wa yastabqa nisahum, dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Untuk apa? Lil khidmati wal ibtihal, untuk dijadikan pelayan, ya, untuk dijadikan pelayan, wal ibtiham, dan bahan hinaan. Nah, itu ya. Innahu kana minal mufsidina fil ardh. Sesungguhnya Fir'aun itu adalah minal mufsidin, termasuk orang yang membuat kerusakan fil ardi, di muka bumi. Jadi ini yang namanya sifat jeleknya Fir'aun pada saat kelahiran daripada Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini Bapak sekalian yang saya hormati, jadi dalam surat Al-Qasas di awal ini memang betul menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam gitu ya, dan setting sejarah sebelum kelahirannya sampai ayat yang ke-40. Ini banyak sekali nanti, ya, tapi nanti kita bahas 14 ayat dulu kalau cukup, ya. Baik, mari kita perhatikan lanjutannya. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima dikatakan wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu bil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Wa nuridu, Allah kemudian berfirman, wa nuridu, dan kami ingin, ini kaminya kembali pada Allah, ya. Wa nuridu, dan kami ingin an namunna, akan memberi, menganugerahi, akan menganugerahkan 'alal ladzina istud'ifu, yaitu kepada orang-orang yang ditindas, yaitu Bani Israel, ya, fil ardi, di muka bumi, wa naj'alahum a'immatan, dan kemudian kami jadikan mereka itu a'immatan, pemimpin, wa naj'alahum, dan kami jadikan mereka ini al-warithin, yaitu orang-orang yang mewarisi kepemimpinan di bumi. Jadi betul firman Allah ini akhirnya pun, ya, memang Bani Israel ini menjadi orang-orang yang dimuliakan istilahnya, karena sebagian besar, ya, para nabi dan rasul itu adalah keturunan daripada Bani Israel ini. Baik, saya bacakan tafsirnya. Wa nuridu an natafaddala 'alal ladzina istud'afahum fir'auna fil ardh. Wa nuridu, dan kami, kata Allah, akan mengutamakan 'alal ladzina istud'ifu, yaitu kepada orang-orang yang tertindas tadi, yang ditindas oleh Fir'aun fil ardi, di muka bumi ini, wa naj'aluhum qadatan fil khair wa du'atan ilaihi. Allah akan menjadikan keturunan Bani Israel ini adalah qadatan fil khair, yaitu pemimpin kebaikan. Luar biasa, Pak. Jadi memang, ya, ini mengangkat derajatnya Bani Israel ini betul Allah Ta'ala ini, yaitu menjadikan qadatan fil khair, artinya pemimpin kebaikan, wa du'atan ilahi, dan berdakwah, mengajak semua umat manusia itu untuk menjadi baik. Wa naj'aluhum yarithuna al-ardha ba'da halaki fir'auni, ya, wa qaumihi, yaitu menjadikan mereka mewarisi bumi ini, kepemimpinan di bumi ini, ba'da halak Fir'aun, yaitu ba'da atau setelah hancurnya Fir'aun dan kaumnya. Jadi setelah Fir'aun dan kaumnya ini hancur, itu Pak, ya. Hancurnya apa kisahnya itu? Ditenggelamkan, Pak, ya. Nah, itu ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kemudian Bani Israel ini kemudian menjadi orang-orang yang qadatan fil khair, yaitu menjadi seorang pemimpin dalam kebaikan, ya, dan menjadi seorang dai atau orang yang selalu ngajak dalam hal kebaikan.
Nah, itulah kelebihan Bani Israel ya, banyak zamannya Nabi Musa. Walaupun akhirnya nanti banyak sebagian ya, Nabi Musa Bani Israel itu juga yang ngeyel Pak ya, yang nggak taat sama siapa? Nabi Musa alaihissalam. Itulah kisahnya panjang sekali, yang termaktub nanti dalam surat Al-Baqarah. Tapi yang jelas ini kita kisahkan dulu tentang kelahiran atau masa kecilnya ya Nabi Musa alaihissalam. Baik, ayat berikutnya sekalian. Jadi wa numakkina Allahumul fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yakhdaru. Jadi kita perlu tahu bahwa zamannya Fir'aun ini itu ada orang yang sangat terkenal dalam bidang teknologi, istilahnya teknokratnya Fir'aun, yang namanya siapa Pak tadi? Haman Pak. Jadi Haman itu cara ibaratnya menterinya yang bidang teknologi, arsiteknya lah istilahnya ya. Kemudian ada juga orang yang kaya pada zamannya Fir'aun juga ini, kaya raya itu sampai kemudian istilahnya kunci kekayaannya, kunci gudangnya itu diangkat oleh onto aja nggak kuat ontonya. Siapa Pak? Korun Pak ya, siapa? Korun ini juga pada zamannya Nabi Musa alaihissalam ya. Jadi ada Haman, itu arsiteknya Fir'aun gitu ya. Kemudian ada lagi Haman, ada orang kaya raya tapi nggak taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya melalui Nabi Musa alaihissalam. Baik, jadi wa numakkina lahum ya, kami teguhkan lahum bagi mereka Bani Israel ini fil ardi di muka bumi ini, wa nuriya fir'auna wa haman ya, dan kami tunjukkan kepada Fir'aun dan kepada Haman dan wa junudahuma dan tentaranya ya minhum makanu yakdarun, yaitu apa-apa yang mereka dulu khawatirkan. Jadi akhirnya pun ya kisahnya adalah Nabi Musa ini menjadi apa istilahnya musuh bagi mereka, yaitu bagi Fir'aun, bagi Haman ya dan bala tentaranya. Akhirnya begitu. Baik, mari kita baca terjemah tafsirnya ya. Wa numakkinu lahumul fil ardh. Dan Nabi Allah itu meneguhkan bagi Bani Israel di muka bumi ini, wa naj'ala fir'aun wa haman wa junudahuma, dan menjadikan yang namanya Fir'aun, Haman ya, Haman itu pakai N ya, Haman wa junudahuma dan tentara-tentaranya, ya rauna min hadhi ta'ifah al-mustadifah makanu yakhafunahu min halakim. Jadi mereka menyaksikan ya min hadhil ta'ifah, yaitu adanya sekelompok yang tertindas tadi, yang mana saat itu yakhafunahu, mereka itu sangat khawatir kehadiran daripada kaum yang tertindas tadi, min halakihim, dari hancurnya kerajaan mereka, wadhiha bin malakihim, dan hilang lenyapnya kepemimpinan mereka ya, kerajaan mereka, wa ikhrajahum min diyarihim, dan mengusir ya mereka ini dari tempat tinggalnya, ala yati mauludi min Bani Israel, yaitu dari atau atas ya tangan atau kekuasaan yang terlahir dari Bani Israel. Jadi kemudian yang namanya Fir'aun, Haman dan bala tentaranya itu dihinakan atau istilahnya dilemahkan, atau ditunjukkan bahwa nanti akhirnya pun yang mulia adalah yang terlahir baru saja dari golongan Bani Israel. Inilah Nabi Musa alaihissalam. Baik, Bapak saya hormati, mari kita masuk pada kisah bagaimana ibunya Nabi Musa. Setelah ada aturan undang-undang, yaitu setiap anak yang terlahir berupa laki-laki dari Bani Israel kemudian dibunuh ya, dan dibiarkan hidup anak yang terlahir yaitu yang namanya anak perempuan. Baik, mari kita perhatikan, ini Allah mewahyukan kepada ibunya Nabi Musa. Jadi kalau bahasa di Quran itu mewahyukan, tapi makna sebenarnya adalah mengilhamkan. Karena ibunya, ibu ini kan wanita ya. Jadi wanita itu tidak ada yang jadi nabi. Yang jadi nabi itu laki-laki. Maka walaupun Al-Quran mengatakan wa auhayna, artinya adalah sebenarnya kami telah mewahyukan, tapi di tafsirnya ternyata tidak wahyu, tapi artinya mengilhamkan. Jadi kalau Allah memberikan pemahaman kepada selain nabi dan selain rasul, itu bukan wahyu tapi mengilhamkan. Ya, maka di sini dikatakan wa ahayna ila ummi Musa, kami kata Allah mengilhamkan kepada ibunya Nabi Musa, an ardi'ihi, yaitu agar supaya menyusui dengan tenang. Nabi Musa kecil pada saat itu, tidak usah takut. Fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yammi, apabila engkau wahai ibunya Musa takut gitu ya,
atas aturan dan undang-undang daripada Fir'aun, maka fa'alkihi fil yami, cobalah engkau hanyutkan, ya. Kalau dalam bahasa tekstualnya itu engkau lemparkan gitu ya, tapi di sini hanyutkan Nabi Musa ini, yaitu fil yami, di sungai itu. Wala takhafi wala tahzani, kamu jangan takut, jangan khawatir. Nah, ini jadi saat itu Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada diri ibunya Nabi Musa. Jadi yaitu dengan mengatakan apa? Sudah, kamu susui aja itu anakmu. Ya, kemudian kamu hanyutkan Nabi Musa ini kecil, ya, yaitu di sungai, tapi kamu jangan takut, jangan khawatir. Kenapa? Inna radduhu ilaiki. Kami, kata Allah, nanti akan mengembalikan anakmu itu kepada dirimu, wahai Ibu Musa. Waja'iluhu minal mursalin, dan kami, kata Allah, akan menjadikan Nabi Musa kecil ini tadi, yaitu minal mursalin, salah satu dari utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika masih bayi Nabi Musa ini, ibunya itu sudah dikasih ilham oleh Allah ta'ala bahwa Musa ini nanti akan menjadi seorang nabi, seorang rasul, seorang utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bahkan kalau kita lihat dalam sejarah para nabi dan rasul, ya, nabi yang bisa berdialog langsung selain Nabi Muhammad diantaranya adalah Nabi Musa alaihi salam. Wa kallamallahu Musa taklima, ya, Allah telah berbicara langsung kepada Nabi Musa, ya, gitu. Walaupun nanti akhirnya pun dalam berdakwah menghadapi Fir'aun dan bala tentaranya, Nabi Musa minta supaya saudaranya diangkat jadi nabi juga. Siapa saudaranya itu, Pak? Nabi Harun. Makanya Gus Bahak kalau kita dengarkan salah satu nabi yang mengajukan proposal agar saudaranya itu diangkat jadi nabi, ya Nabi Musa ini, gitu ya. Ternyata namanya Gus Bahak itu mesti bahasanya bahasa yang renyah itu, ya, yang gampang dipahami. Jadi ternyata Nabi Musa ini mengajukan proposal dan disetujui oleh Allah. Akhirnya pun Harun itu diangkat jadi seorang nabi, gitu ya. Ya, dalam rangka menemani dakwah, yaitu mendakwai Fir'aun, ya, dan bala tentaranya. Kenapa? Karena Harun ini secara fisik memang biasa, ya, tapi punya kemampuan fasih kalamnya. Jadi kalau berretorika, berbicara, itu pinter, itu namanya Harun, gitu. Beda dengan Nabi Musa. Kalau kita lihat dalam sejarah, Nabi Musa itu bicaranya lidahnya celat itu, ya, cedal itu, ya. Baik, jadi tapi makanya ada doa yang sangat masyhur, yang sangat terkenal, Pak, ya, di dalam surat Toha itu, Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Itu doanya Nabi Musa, Pak. Ya, makanya sering orang yang akan ceramah atau akan menyampaikan materi atau itu biasanya doa ini dibaca di mukadimah itu. Rabbis shrahli itu artinya Rabbi, ya Tuhanku, ishrahli, yaitu lapangkanlah sadri, dadaku. Satu Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri, dan mudahkanlah urusanku ini, ya Allah. Ya, wahlul 'uqdatam min lisani, yaitu wahlul 'uqdatam artinya lepaskanlah ikatan, ya, min lisani, dari lidahku ini. Nah, jadi artinya Allah, ya, diminta oleh Nabi Musa, jadi Nabi Musa memohon kepada Allah Ta'ala supaya lidahnya itu yang istilahnya celat tadi itu, ya, nggak lancar dalam berbicara, itu diberi kemudahan untuk bisa berbicara, ya. Walaupun nanti akhirnya yang banyak bicara juga saudaranya, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Nah, kenapa dikatakan Harun itu fisiknya lemah? Ya, terbukti nanti kita lihat dalam sejarah, ya, ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah ke Bukit Tur Sina, ya, kemudian saat itu kaumnya itu dipimpin oleh Harun, ternyata kaumnya kan kemudian menyeleweng dari aturan semula, Pak, malah mengangkat anak sapi menjadi Tuhan, ya. Nah, itu kemarin Nabi Musa kan marah itu sama Nabi Harun, kamu ini gimana, saya tinggal kok malah membiarkan kaum kita ini menyembah Tuhan selain Allah, itu, ya. Jadi artinya Nabi Harun pun mengatakan bahwa dirinya nggak kuat, nggak mampu, ya, untuk mengendalikan kaumnya ini. Baik, baik, saya hormati, kita kembali kepada kisah Nabi Musa ini masih kecil, bagaimana saat itu Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan kepada ibunya Nabi Musa. Baik, saya bacakan tafsirnya. Wa alhamna umma Musa, kami ilhamkan, kata Allah, kepada ibunya Nabi Musa, khina waladathu wa khosiyat, ya, ketika dia melahirkan Nabi Musa,
wa khosiyat, dan takut itu ibunya Nabi Musa ini, alaihi, ya, ayat bahahu Fir'aun, takut kalau undang-undang Fir'aun ini betul-betul menimpa anaknya, yaitu apa? Menyembelih anak laki-laki. Kama yadbahu abna Bani Israel, sebagaimana yaitu telah terbukti Fir'aun dan bala tentaranya ini yaitu menyembelih daripada anak keturunan Bani Israel. Tapi saat itu Allah berfirman, an ardi'ihi mutmainnah, ya, minumkanlah, ya, minum ASI, yaitu untuk Musa, minumkan, ya, susuilah itu anakmu itu, ya, mutmainnah, dengan tenang. Fa idza khasyita ayyurafa amrahu fadhihi fi sundukin walqihi bin nail. Jadi kalau kamu nanti takut, ya, yaitu telah diketahui perkara ini, yaitu lahirnya anak laki-lakimu, maka letakkanlah fi sundukin, letakkanlah di dalam sunduk. Sunduk itu artinya kotak kecil itu, ya, yaitu letakkanlah di kotak kecil, fi sunduk wa alqihi fin nail, dan hanyutkanlah fin nail, di sungai apa? Sungai Nil, ya Pak. Jadi ada sungai besar itu di Mesir itu namanya sungai Nil. Nah, kalau saya cerita sungai Nil ini teringat dengan kisahnya siapa yang menyurati sungai Nil itu saat sungai Nil nggak ngalir itu, yaitu sahabat Rasulullah yang menjadi khalifah yang kedua, namanya siapa? Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ya. Sungai Nil ini pernah dulu ngambek zamannya Umar bin Khattab. Ngambek apa? Nggak ngalir airnya, begitu kan. Nah, karena nggak ngalir, maka gubernur Mesir saat itu Amr bin As itu ngirim surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ngirim surat, wahai Amirul Mukminin, ya, ini penduduk Mesir sedang kekeringan karena sungai Nil tidak ngalir airnya. Padahal yang namanya sungai Nil ini airnya dianggap sangat dibutuhkan oleh warga sekitarnya, yaitu di Mesir ini. Nah, kemudian ketika Umar bin Khattab membaca suratnya itu, baru kemudian membalas, ya. Tapi membalasnya bukan kepada gubernur Amr bin As, tapi apa? Kepada sungai Nil. Wahai sungai Nil, engkau adalah hamba Allah, ya. Kalau engkau memang hamba Allah yang taat patuh kepada Allah Ta'ala, maka, ya, alirkanlah, ya, airmu itu untuk penghidupan daripada warga sekitar, kan gitu. Betul Pak, suratnya Umar bin Khattab ini kemudian diserahkan lagi ke Amr bin As melalui kurirnya istilahnya, ya. Tapi oleh Amr bin As kemudian dibaca, loh, ini suratnya kok bukan kepada saya, tapi kepada siapa? Sungai Nil. Maka kemudian Amr bin As memerintahkan kepada ajudannya untuk memberikan surat daripada Umar bin Khattab ini kepada Sungai Nil, ya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, dilempar suratnya Umar bin Khattab di Sungai Nil atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Sungai Nil pun kemudian mengalirkan apa? Airnya. Ini bentuk daripada kelebihan orang yang dekat dengan Allah, yaitu wali Allah namanya Umar bin Khattab. Ini namanya apa? Karomah. Apa? Karomah. Kalau kepada Nabi dan Rasul itu namanya mukjizat, tapi kepada wali Allah, ya, itu namanya karomah. Jadi karomahnya daripada Umar bin Khattab, ya, kalau dengan Sungai Nil itu, yaitu bisa memberikan atau nyurati Sungai Nil sampai Sungai Nil kemudian memahami daripada suratnya Umar bin Khattab dan kemudian ngalir itu airnya. Baik, jadi saat itu umiknya Nabi Musa, ibunya Nabi Musa, itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kalau kamu takut, ya, kalau diketahui itu hadirnya anak laki-lakimu ini, coba letakkan fi sundukin wa alqi fin nail, letakkanlah di dalam kotak, begitu, ya, kemudian alirkanlah, hanyutkanlah di Sungai Nil, ya, duna khaufin min fir'auni wa qaumahu ayaqtulun. Tidak boleh kamu takut, ya, dari Fir'aun dan kaumnya untuk membunuh anak ini, jangan takut kamu. Wa duna hazan ala firqihi, dan kamu tidak boleh bersedih hati, ya, tidak boleh sedih hati karena telah berpisah dengan anakmu, tidak usah bersedih hati, ya. Kemudian inna raddu, sesungguhnya kami nanti akan mengembalikan waladaka, anakmu, ya, waladaki, anakmu, ya, ilaiki, kepadamu, wa ba'atsuhu rasulan, dan kami nanti akan membangkitkan atau mengutus, menjadikan anakmu itu rasulan, menjadi seorang rasul. Jadi memang Nabi Musa, ya, ketika kecil itu ibunya sudah dikasih kabar oleh Allah Ta'ala bahwa anak ini nanti akan menjadi seorang rasul, akan menjadi seorang utusan
Allah Subhanahu wa taala. Fa wada'athu fi sunduk walqaihi ya finnail. Maka umiknya Nabi Musa ini kemudian meletakkan Nabi Musa kecil di kotak tadi ya, kemudian dihanyutkanlah finnail di sungai Nil. Fa'athara alaihi awanu fir'aun wa akhadhuhu ya. Maka kemudian saat itu diketahui ya oleh awan fir'aun wa akhadhuhu, dan oleh ini ya yang menjaga keluarga Fir'aun ini dan kemudian mengambilnya. Nah, coba kita lihat ayat berikutnya. Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hasanan. Faltaqatahu, maka alu Fir'aun yaitu keluarga Fir'aun itu memungut ya, memungut siapa? Nabi Musa alaihissalam. Artinya mengambil liyakuna lahum aduwan ya, padahal nantinya akhirnya akan menjadi aduwan, yaitu musuh wa hasanan, dan membuat sedihnya mereka. Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khotiin ya. Sesungguhnya Fir'aun, Haman dan bala tentaranya itu mereka sebenarnya salah sampai memungut yang namanya Nabi Musa itu diasuh. Itu salah sebenarnya, karena itu nanti akan menjadi musuhnya mereka. Tapi ini kehendak Allah Ta'ala. Nah, bukti kehendak Allah Ta'ala itu apa? Ya, kalau dalam buku catatan sejarah yang saya baca itu di ensiklopedia itu, yaitu waqalat imra'atu fir'aun qarat ainin lagi. Jadi saat itu ternyata Allah itu menjadikan daripada imra'ah Fir'aun, istrinya Fir'aun gitu ya. Kalau di Taurat itu ditulis bukan istri Fir'aun tapi anaknya Fir'aun. Tapi kalau di Quran ternyata yang benar adalah imra'atu Fir'aun, itu di situ adalah istrinya Fir'aun. Ya, maka istrinya Fir'aun kemudian memungut ya anak ini. Ya, di sini dikatakan waqalat imra'atu Fir'aun qurrata ainin li walaka. Ya, istrinya Fir'aun itu kemudian mengatakan kepada Fir'aun, yaitu semoga anak ini menjadi qurrata ainin li walaka, yaitu akan menjadi penyejuk mata bagi kita anak ini nanti. Ya, oleh karena itu la taqtulu, janganlah engkau bunuh. Asa yang fa'ana, semoga kelak menjadi orang yang bermanfaat untuk kita, aunat takhidahu, atau kita jadikan walad dan anak, wahum la yasurun, mereka itu tidak menyadari gitu ya. Memang Fir'aun dan bala tentaranya itu nggak ngerti tentang siapa anak kecil ini kan itu. Baik, tafsirnya akan saya baca dulu ya. Fawadadu fi sundukin wa alqadu fin nail fa'athara alaihi awan fir'aun wa akhadahu. Jadi maka saat itu betul ibunya Nabi Musa ini kemudian meletakkan Nabi Musa di dalam sebuah kota, kemudian dialirkan di sungai, dihanyutkan di sungai Nil ya, kemudian ditemu oleh keluarga daripada Fir'aun dan kemudian diambil. Fakana ta'aqibatu dzalika ma qadarallahu bi ayyakuna Musa aduwwan lahum. Ya, maka jadilah akhir daripada kisah ini atas takdirnya Allah, maka Nabi Musa itu akan menjadi aduan, menjadi musuh mereka, wa bi mukhalafati dinihim, karena beda atau istilahnya berselisih daripada agamanya, karena beda keyakinan. Ya, Fir'aun dan bala tentaranya adalah kafir, ya, sementara Nabi Musa adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mauqian lahu fi ghanal hazni bi qiraqihim wa zawal mulkihim ala yadayhi. Jadi kemudian Allah jadikan yang namanya Fir'aun dan bala tentaranya menjadi sedih ya, karena mereka telah ditenggelamkan ya di laut ya, wa zawal mulkihim, dan hilanglah mulkihim, yaitu yang namanya kerajaan mereka, ala yadayhi, di atas kekuasaan Nabi Musa alaihi salam. Inna fir'auna wa hamana wa awanihima kanu athimina musyrikin ya, sesungguhnya Fir'aun, Haman dan bala tentaranya itu, mereka itu adalah athimin, yaitu orang yang berdosa, dan musyrikin, orang yang musyrik ya, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang saya hormati, saya kira sementara sampai sini dulu Pak ya. Mohon maaf, ini saya sebenarnya ada rapat takmir, jadi saya tadi baru izin telat, tapi insya Allah terbatin. Ini kita tutup dulu sampai ayat 9, nanti kita lanjut karena sebenarnya ceritanya panjang sampai 40 atau berapa. Tapi ini kita baru sampai 9, kita baca. Yang jelas kita yakin bahwa semuanya ini adalah firman Allah, kalam Allah, kisah yang termaktub dalam Al-Quran, berarti kebenarannya itu mutlak karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini dan kita ambil pelajaran ibroh ya di dalamnya. Semoga menjadi pedoman hidup kita dan menjadi kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin.
Amin. Baik, Bapak yang saya hormati, saya kira sampai situ dulu, sampai ayat 9 ya. Nanti akan dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya minta maaf. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.